Pemirsa Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Thailand di ajang semifinal Piala AFF U23 untuk memperebutkan satu tiket ke babak final. Seperti apa persiapan dan peluang skuad Garuda Muda dalam menghadapi tim Gajah Perang pada Jumat malam? Kami akan membahasnya bersama pengamat sepak bola dan koordinator Save Our Soccer, Akmal Marhali. Terima kasih Bang Akmal sudah bergabung bersama Jawapos TV. Ya, terima kasih. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Baik, Bang Akmal, kalau Bang Akmal lihat seperti apa peluang Timnas U23 di ajang semifinal saat menghadapi Thailand? Ya, ini laga yang tidak mudah buat tim nasional Indonesia di bawah arahan Gerard Van den Berg ya. Kenapa saya katakan tidak mudah? Kalau kita lihat di penyisian grafik hasil pertandingan kita ini menurun. Kita menang 8-0 lawan Brunei Darussalam. Kita euforia luar biasa karena Jens Revan mencetak double hat-trick atau 6 gol. Tapi kemudian di penyisian kedua kita hanya bisa menang 1-0 melawan Filipina. Itu pun lewat gol bunuh diri pemain Filipina setelah lemparan ke dalam Robby Darwish. Dan terakhir di laga bergengsi duel bebuyutan antara negeri jiran, kita hanya bermain imbang 0-0 walaupun secara overall penguasaan bola kita rata-rata 73%. Namun yang terpenting dari sepak bola adalah mencetak gol, dan ini problem yang dialami oleh tim nasional U23 di mana lini depan kita tidak begitu maksimal, tidak begitu tajam di dua pertandingan terakhir melawan Filipina dan Malaysia. Nah, ini problem yang harus diperbaiki oleh pelatih Gerard Van den Berg karena bagaimanapun Thailand ini bukan lawan yang mudah ya. Meskipun di dua kesempatan terakhir, misalnya di tahun lalu, 2 tahun lalu ketika ditangani Sintayong di semifinal kita mengalahkan Thailand 3-1. Kemudian kita di final kalah lewat adu penalti 5-6 dari Vietnam. Namun di 2019 ketika bersama pelatih Indra Safri kita menang melawan Thailand dengan skor 2-1 di final dan kita menjadi juara. Artinya dua sukses pelatih sebelumnya ini menjadi tantangan juga buat Gerard Van den Berg yang baru menjalani debut bersama tim nasional U23 di Piala AFF kali ini. Jadi ada banyak hal yang harus dibenahi, transisi main juga belum begitu berjalan, bahkan terkesan bermain individual. Ditambah lagi nanti kita tidak akan diperkuat oleh Arkan Fikri yang mengalami cedera, yang kita tahu ini merupakan pemain yang menjadi pengatur serangan di lini tengah. Jadi akan jadi ada problem tersendiri di lini tengah ketika Arkan Fikri absen. Nah, PR berat inilah yang kemudian menjadi tantangan secara teknis ya. Secara non teknis tentunya dukungan penonton harusnya bisa menjadi modal buat tim nasional kita untuk memenangkan pertandingan. Tapi juga bisa menjadi tekanan kalau para pemain tidak bisa tampil lepas. Dan saya pikir ini yang menjadi beban buat tim nasional kita berhadapan dengan Thailand. Ya Bang, pelatih Gerard Van den Berg menargetkan timnas bisa menang melawan Thailand di 90 menit tanpa babak perpanjangan. Seperti apa menurut Bang Akmal? Ya, ini memang yang harus kita lakukan ya. Kita harus bisa menang selama 90 menit. Kalau sampai perpanjangan waktu ataupun kemudian harus diakhiri dengan adu penalti, ini akan jadi PR berat. Terakhir di Gelora Bung Karno Senayan kita kalah adu penalti dalam partai final SEA Games 2011. Dan pastinya itu akan jadi cerita tersendiri walaupun memang generasinya berbeda. Tapi adu penalti ini bukan merupakan jalan terbaik di sepak bola. Nah, sebagai tuan rumah tentunya kita harus bermain lebih agresif ya berhadapan dengan Thailand. Walaupun kita tahu Thailand di bawah pelatih Tawachai Damrong Orako juga penampilannya memang kelihatannya terkesan tidak begitu paripurna ya. Mereka menang 4-0 melawan Timor Leste, tapi di partai terakhir mereka hanya bermain imbang 0-0 melawan Myanmar. Tapi kita tahu bahwa Thailand ini kan raja ASEAN yang kemudian punya mentality juara di event turnamen, walaupun kita sudah 2 kali kalahkan mereka di U23. Namun di pertandingan ini akan menjadi PR tersendiri buat tim nasional U23 kalau sampai kemudian bermain penampilan permainannya tidak diperbaiki seperti melawan Filipina dan juga melawan Malaysia. Ini akan jadi berat buat kita untuk bisa mencetak gol. PR-nya adalah bagaimana Jens Revan yang di pertandingan melawan Malaysia saya melihat
seperti apa ya, bukan seperti striker, bahkan lari ke sana sini tanpa kemudian dapat umpan-umpan gemilang dari lini tengah. Nah, ini problem yang harus dibenahi agar lini depan kita bisa tajam. Memang kalau kita lihat rekor kita dari 3 pertandingan kita belum kebobolan dengan total mencetak 9 gol. Tapi lagi-lagi yang berbeda adalah ini Thailand yang juga sangat berbahaya. Secara materi pemain mereka juga cukup baik ya. Mereka ada 2 pemain yang kalau tidak salah main di Korea Selatan, maksud main di Jepang. Ada Chanahapa Buavan yang main di Nara, kemudian ada gelandang Tarakrik Laukal yang main di Tiamo Hirakata, yang bisa jadi kartu as mereka untuk bisa mengalahkan Indonesia. Bagaimanapun Thailand datang di semifinal ini pasti membawa dendam karena 2 tahun lalu mereka dikalahkan di Thailand oleh Indonesia dengan skor 3-1 di semifinal. Ya, Bang Akmal, di tim ini juga ada Hoki Caraka. Nah, bagaimana Bang Akmal melihat permainan hoki yang dinilai banyak kalangan tak menjanjikan sebagai pelapis James Raven dan lini depan yang kerap mendapat kritikan? Ya, hoki belum hoki ya di 3 pertandingan yang sudah kita jalani. Bagaimanapun misalnya ketika berhadapan dengan Malaysia ada 2 peluang yang didapatkan tapi tidak bisa dieksekusi dengan baik dan tidak bisa dikonversi menjadi gol. Bahkan hoki mendapatkan kartu kuning ketika berhadapan dengan Malaysia masuk menggantikan James Raven. Begitu juga ketika berhadapan dengan Filipina, hoki juga tidak bermain maksimal sebagai pemain utama atau starting line up. Nah, ini PR tersendiri, apalagi ditambah belakangan kan lagi ramai kasusnya ketika dia mensomasi netizen yang melakukan perundungan berlebihan kepada dirinya dan juga pacarnya terkait penampilannya di Piala AFF ini. Dan saya pikir ada sisi non teknis yang bisa mengganggu konsentrasi Hoki Caraka kalau kemudian dia menanggapi isu-isu di dunia maya ini dengan secara berlebihan. Tapi juga bisa menjadi cambuk tentunya buat Hoki Caraka membuktikan bahwa dia memang layak untuk menjadi salah satu striker tim nasional U23. Nah, ini yang harus dijadikan catatan tentunya buat pelatih Gerard van den Berg, ditambah lagi mungkin bantuan dari psikolog di tim nasional U23 bagaimana mengangkat moral Hoki Caraka agar penampilannya bisa maksimal di semifinal kalau diturunkan dan hoki benar-benar mendatangkan hoki. Bang, terakhir Bang, bagaimana dengan mental pemain timnas U23 dalam menghadapi Thailand ini, dan kira-kira prediksi skor Indonesia berapa nih Bang? Ya, kalau bicara mental sejatinya saya ingin mengatakan bahwa tim nasional kita belum teruji ya, karena lawan-lawan yang kita hadapi di babak penyisihan grup memang Malaysia yang tahun lalu bisa 2 tahun lalu lolos ke semifinal. Filipina adalah debutan di semifinal dari total 4 Piala AFF U23 yang sudah digelar. Sementara Brunei ya bisa dibilang tim pelengkap. Jadi sebenarnya lini belakang kita belum teruji benar karena Malaysia yang tadinya dianggap sebagai bebuyutan kita ternyata juga tidak menurunkan tim terbaik mereka, dan penampilan mereka juga tidak konsisten, bahkan kalah 0-2 dari Filipina. Artinya belum banyak ujian yang didapat oleh tim nasional Indonesia, dan ini secara mental pastinya akan sedikit berpengaruh di penampilan di semifinal. Kenapa sangat berpengaruh? Karena pastinya tekanan semifinal itu berbeda dengan penyisihan grup. Kalau penyisihan grup kita hasil imbang mungkin masih bisa ditolerir karena ada pertandingan selanjutnya. Tapi semifinal ini kan bicaranya sudah hidup mati, artinya menang atau kalah. Kalau menang maka melanjut ke final, kalau kalah maka angkat koper. Nah, ini yang menurut saya belum terlihat dari timnya Gerard van den Berg ya. Tapi dukungan penuh dan dukungan total supporter kita harapkan bisa memacu adrenalin James Raven dan kawan-kawan untuk bisa mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik, karena 2 pertandingan depan ini adalah 2 pertandingan yang sangat menentukan masa depan tim nasional kita. Karena menurut saya target yang paling harus dilakukan adalah ya kita harus bisa jadi juara di event ini, karena ini adalah event terendah. Jadi saya tuh orang yang tidak setuju kalau kemudian banyak masyarakat atau netizen yang menyebut ini piala ciki, tidak perlu kita juara karena kita sudah level Asia. Menurut saya itu salah, karena bagaimanapun untuk mencapai level yang lebih tinggi maka level yang terbawah juga harus kita kuasai. Jadi pilihan saya adalah kita harus memenangkan pertandingan ini. Kalau kemudian banyak orang bercerita bahwa Sintayong musim lalu 2 tahun lalu bisa mengalahkan Thailand 3-1 di kandang Thailand di semifinal. Artinya sekarang kita main di kandang sendiri harusnya bisa menghasilkan
2 kali lipatnya dari apa yang didapatkan oleh Sintayong. Tapi menurut saya untuk semifinal yang penting kita bisa menang. Kalau bicara prediksi, saya ada sedikit kata-kata menarik bahwa berapa prediksinya ya? Masna wasulasa waruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, istilah saya. Kalau bisa 2, 3, 4 gol itu akan lebih baik. Tapi kalau kita tidak mampu ya 1 gol saja sudah cukup untuk membawa kita ke final. Jadi saya masih meyakini bahwa tim ini akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di partai di partai semifinal ini melawan Thailand, dan akan habis-habisan untuk bisa memenangkan pertandingan karena kita diuntungkan sebagai tuan rumah, ditambah lagi pastinya dukungan penonton akan memacu adrenalin pemain untuk menunjukkan yang terbaik. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih Bang Akmal Marhali selaku pengamat sepak bola dan koordinator Save Our Soccer. Terima kasih Bang. Terima kasih. Terima kasih. Salam Jawa Post TV. Salam sepak bola. Salam sepak bola.